Guys, apa kabarnya hari ini? Masih baik-baik aja kan? Di video kali ini kita lanjutkan cerita Donghua, Martial Peak. Oke, nggak usah lama-lama lagi, kita langsung aja ke ceritanya. Di depan mata semua orang, Rosie tiba-tiba menerjang ke puncak lubang, berlutut di tanah. Dengan kedua tangannya, ia dengan panik menggali tanah yang menutupi lubang itu. Air mata mengalir di wajahnya sambil terisak. Tuan, isak tangisnya yang bertahan dipenuhi kesedihan yang tak tertahankan. Ia tampak kehilangan akal sehatnya, bahkan tidak menggunakan energi sumbernya. Hanya mengandalkan tangan kosongnya untuk mengaduk tanah di depannya. Dalam sekejap mata, jari-jarinya yang ramping berlumuran darah, namun ia tampak tidak menyadari rasa sakitnya. Terus menggali dengan kekuatan tenaga. Kesedihan dan keputusasaan yang ekstrim tampak terwujud, menyebar keluar dan menggerakkan semua iblis dan roh batu yang terkendali. Setiap tetesan air mata yang jatuh secara bertahap diwarnai dengan warna merah tua samar, seolah-olah air mata yang mengalir dari matanya bukan sekedar air mata biasa, tetapi darah dan air mata. Jangan tinggalkan Rosie, Tuan. Jangan tinggalkan Rosie. Darah dan air mata mengaburkan pandangannya, yang Rosie tidak dapat melihat apapun, tetapi tangannya secara mekanis berjuang untuk menyelamatkan Jangke dari tanah. Gadis kecil ini, Fan Wu menyipitkan mata, alisnya sedikit berkerut, menatap punggung Zhang Rosie yang berlutut. Suasana hatinya agak rumit. Dia tampaknya memiliki hubungan dekat dengan anak itu, tetapi sayangnya kekuatannya terlalu rendah. Luan Feng juga menghela nafas pelan. Apa yang bisa dilakukan kultivator tingkat 3 sumber Do di sini? Raja iblis manapun yang secara acak ditarik ke sini setidaknya akan menjadi kaisar terhormat tingkat 2. Kultivator tingkat 3 sumber Do jelas tidak cukup. Si Huo melirik Rosie sejenak, lalu tiba-tiba mendengus dingin dan mengulurkan tangan untuk meraihnya. Dia sudah mengingkari janjinya dan menyergap serta membunuh Yangke. Dan sekarang seorang wanita manusia tiba-tiba muncul dan bertindak sembrono di tempat pemakaman Yangke. Bukankah ini hanya menambah luka di hatinya? Rosie lengah dan langsung dicengkram pinggangnya oleh tangan besarnya. Si Huo yang setinggi 5 zang memegang Rosie seolah-olah dia adalah boneka kecil. Jarak yang semakin jauh antara mereka dan Yangke membuat Rosie tersentak bangun. Ia mendongak, matanya merah yang indah tertuju pada si Huo yang sedang mengamatinya dengan seksama. Tiba-tiba ia meronta-ronta dan keras, memukul dan menendang, memohon. Lepaskan saya mohon lepaskan saya harus menyelamatkan tuan saya. Dia belum mati, saya harus menyelamatkannya. Namun kekuatannya tak sebanding dengan si Huo. Sekeras apapun ia meronta, ia tetap tak bergerak. Si Huo mencibir. Tuan Anda sudah lama mati, jangan buang waktu Anda. Rosie menggelengkan kepalanya, air mata mengalir di wajahnya. Saya tidak percaya, Tuan saya tidak akan mati. Dia sama sekali tidak akan mati. Si Huo meraung. Dasar bocah nakal keras kepala. Apa Anda percaya saya akan menghancurkan Anda sampai mati? Rosie menggetakkan giginya dan tiba-tiba mengangkat tangannya. Sebuah segel persegi besar muncul begitu saja. Segel 1000 binatang. Di dalam segel itu tiba-tiba semburan kekuatan hitam pekat melesat keluar. Seketika memenuhi sekitarnya dengan suasana yang menyeramkan dan bergema dengan ratapan hantu. Kekuatan hitam yang muncul dari segel itu berubah dalam sekejap mata menjadi berbagai binatang buas yang mengerikan. Jiwa binatang? Si Huo mengangkat alisnya menatap binatang-binatang yang tampak seperti makhluk halus itu dengan sedikit terkejut. Dengan penglihatannya yang tajam, dia segera mengenali mereka sebagai jiwa binatang. Fan Wu, Luang Feng, dan Changgo juga sedikit mengerutkan kening. Mereka adalah yang mulai suci dari tanah kuno yang memerintah miliaran iblis. Kemunculan tiba-tiba begitu banyak jiwa binatang dari segel 1000 binatang Zhang Rosie agak membuat mereka marah. Bagaimanapun setiap iblis adalah bawahan mereka. Dan bahkan dalam kematian, jiwa binatang mereka seharusnya tidak dikumpulkan dan disegel dalam harta karun rahasia oleh manusia. Harta karun rahasia ini benar-benar tidak dapat ditoleransi oleh iblis-iblis dari tanah kuno. Dalam sekejap, keempat yang mulai suci itu tenggelam dalam pikiran. Jumlah jiwa binatang yang melonjak dari segel 1000 binatang tiba-tiba mencapai puluhan ribu dan jumlahnya terus meningkat.
Setiap jiwa binatang memancarkan fluktuasi kekuatan yang berbeda. Namun banyak yang tidak kalah dengan raja-raja iblis yang hadir. Dari mana datangnya begitu banyak jiwa binatang? Ekspresi si Huo akhirnya berubah. Jika segel 1000 binatang hanya menyegel beberapa lusin atau 100 jiwa binatang, itu bisa dijelaskan sebagai hasil dari wanita ini membunuh binatang iblis dan menyegel jiwa mereka di dalamnya. Tetapi puluhan ribu jiwa binatang ini, banyak di antaranya adalah binatang iblis tingkat 12. Jadi ini cukup mengejutkan. Dan dilihat dari situasinya, segel 1000 binatang tampaknya telah menyegel lebih banyak jiwa binatang lagi. Garis kecil, Anda tidak sengaja memasuki makam 10.000 roh kan? Si Huo melontarkan ide liar. Saat dia berbicara, dia menampar segel 1000 binatang dengan tapak tangannya, melepaskan gelombang kekuatan roh suci yang langsung menyebabkan segel 1000 binatang berkedip liar, merusak spiritualitasnya secara parah. Puluhan ribu jiwa binatang yang terbang keluar dari segel semuanya tersedot kembali saat segel diserang. Gagal memberikan efek apapun. Perbedaan kekuatan terlalu besar, bahkan jiwa Roshi menggunakan segel 1000 binatang, dia tidak dapat menimbulkan masalah bagi si Huo. Si Huo mendorong Roshi menjauh sambil berkata, garis kecil, ada yang salah dengan harta ini. Kita perlu menyelidikinya secara menyeluruh. Luan Feng mengangguk sedikit, mengulurkan tangan untuk menarik Roshi lebih dekat, mengendalikannya di depannya, mencegahnya bergerak. Si Huo juga memainkan segel 1000 binatang di tangannya, menghancurkan indera ilainya ke dalamnya. Setelah beberapa penyelidikan, ekspresinya tiba-tiba berubah drastis dan dia berseru kaget. 1.000.000 jiwa binatang? Apa? Fan Wu dan yang lainnya semua terkejut. Segel 1000 binatang benar-benar menyegel 1.000.000 jiwa binatang. Belum lagi siapa yang membuat harta ini. Dari mana jutaan jiwa binatang ini berasal? Semua orang menyadari betapa seriusnya situasi ini. Melihat ke seluruh alam bintang, 1.000.000 jiwa binatang hampir tidak mungkin ditemukan di luar tanah kuno yang terpencil. Dan di dalam tanah kuno yang terpencil hanya makam. 10.000 roh yang memiliki jumlah yang sangat besar. Mungkinkah garis kecil ini benar-benar memasuki makam 10.000 roh? Mengkonfirmasi kecurigaan si Huo sebelumnya. Garis kecil, siapa nama Anda? Luan Feng bertanya dengan cemas, menatap Roshi yang masih berjuang di hadapannya. Namun Roshi tidak menjawab, berusaha mati-matian untuk maju. Tetapi bagaimana mungkin dia bisa lolos dari cengkeraman Luan Feng? Bahkan menggerakkan tubuhnya pun merupakan kemewahan. Sebuah suara aneh terdengar, menarik perhatian semua orang. Dari lubang berlumpur, sebuah tangan besar berlumuran darah tiba-tiba muncul, seolah-olah dari neraka terdalam, memancarkan aura yang mengerikan. Mata si Huo langsung melebar. Fan Wu, Luan Feng, Changgo juga menatap dengan takjub. Banyak raja iblis dan sekelompok roh batu sama-sama tercengang. Setahu Anda belum memati, gumam Si Wuwei pada dirinya sendiri. Dalam waktu singkat berikutnya emosinya naik turun, sangat tegang dan mendebarkan. Namun tak lama kemudian Si Wuwei menepuk pahanya dengan frustasi, mengumpat dalam hati. Bodoh, karena Anda belum mati dan sudah menutupi jejak Anda. Anda bisa saja bersembunyi. Kenapa Anda harus keluar sekarang? Benar-benar bodoh. Sekarang saya mati karena Anda. Kenapa hidup saya begitu sengsara? Belum mati? Si Huo menatap dengan heran pada tangan besar yang muncul dari tanah, berharap dia bisa mencukil matanya sendiri untuk melihatnya dengan jelas. Anak ini, apa yang terjadi? Luan Feng juga tercengang, terkejut dengan vitalitas Yang Ke yang gigih. Dengan kultivasinya di tingkat pertama alam kaisar, bagaimana mungkin dia tidak mati setelah disergap oleh si Huo dan dipaksa masuk ke dalam tanah? Di depan mata semua orang, tangan yang terulur tiba-tiba ditarik kembali. Segera setelah itu, ledakan keras terdengar. Tanah yang menutupi kawah terlempar oleh kekuatan yang dahsyat dan sesosok tubuh terhuyung keluar dari kawah, terbatuk-batuk hebat dan memuntahkan darah. Dia berdiri di sana sambil memegangi dadanya. Siapa lagi orang ini selain Yang Ke? Roshi, wajahnya berlinang air mata, matanya merah, menatap kosong ke depan. Tubuhnya lemas dan ia jatuh ke tanah. Tangannya erat-erat menutupi mulutnya. Isak tangisnya tak terkendali, baunya bergetar hebat. Dia tidak berani menangis, takut tangisannya akan mempengaruhi pikiran Yang Ke. Si Huo! Yang Ke mengepakkan tinjunya.
Kuku-kuku jarinya memutih menatap perang raksasa batu yang dipenuhi duri. Tatapan marahnya membara seperti api jika dia tidak menggunakan teknik kekosongan pada saat kritis untuk mengasingkan dirinya ke dalam kehampaan. Dia mungkin akan hancur berkeping-keping oleh si Huo. Bahkan teknik kekosongannya pun tidak sepenuhnya mampu menahan serangan si Huo. Serangan dahsyat itu bahkan mempengaruhi ruang itu sendiri. Dan sebelum kekuatan residualnya menghilang, teknik kekosongannya secara tidak sengaja menghilang. Luka-luka yang dideritanya semuanya berasal dari guncangan susulan serangan si Huo. Seorang roh suci yang bermartabat tidak hanya mengingkari janjinya, tetapi juga menyergapnya. Permusuhan ini sekarang sangat besar. Anda beruntung, nak. Anda yang orang pertama yang selamat dari serangan saya. Si Huo berdiri di sana dengan angkuh, tanpa menunjukkan penyesalan atas penyergapan itu, melemparkan saya ke 1000 binatang dan memandang Yang Kai dengan jijik. Melihat saya ke 1000 binatang, Yang Kai tidak bisa tidak terkejut. Tatapannya menyapu ke kiri dan ke kanan, dan dia dengan cepat melihat Roshi di sana. Dia tidak tahu kapan Roshi tiba, tetapi ketika dia merasa pusing sebelumnya, dia samar-samar mendengar tangisan Roshi. Pada saat ini, Roshi jatuh ke tanah, tangannya erat-erat menutupi mulutnya. Tubuhnya yang rapuh sedikit gemetar. Matanya yang berlinang air mata dipenuhi dengan kegembiraan dan kesedihan. Karena apa yang baru saja terjadi pasti telah membuatnya takut. Yang Kai menghela nafas dalam-dalam. Permusuhan dan kemarahan di matanya pelan menghilang. Tinjunya yang terkepal mengendur. Dia mengalihkan pandangannya ke Fan Wu dan berkata, "Saya tidak akan membiarkan pengkhianatan dan serangan mendadak si Huo melawan kehendaknya sendiri. Sesuai dengan kesepakatan kita sebelumnya, saya telah menghapus jejak jiwa ilahi dari lonceng gunung dan sungai. Sekarang saya perlu membawa teman-teman saya pergi. Apakah ada di antara kalian para Rosokci yang keberatan?" Mata Fan Bu berkedip dan dia mengangguk. "Iya." Meskipun nadanya tenang, ada sedikit rasa terima kasih di matanya. Dia telah melihat kemarahan Yang Kai yang mematikan dan tak terbatas ketika dia pertama kali muncul. Siapapun yang diserang secara diam-diam dan hampir terbunuh mungkin akan sama marahnya. Namun tidak semua orang mampu menekan amarah mereka dan cukup fleksibel untuk menilai situasi. Kemampuan Yang Kai untuk menyesuaikan emosinya dalam waktu sesingkat itu menunjukkan ketabahan mentalnya yang luar biasa. Ini juga merupakan pilihan paling bijaksana. Mungkin satu-satunya yang bisa dia buat. Jika dia didorong oleh amarah dan bersikeras untuk melakukan upaya sia-sia dalam pertempuran yang kalah, dia hanya akan menanggung konsekuensinya. Setelah menerima jawaban Fan Wu, Yang Kai mengangguk sedikit. Tepat ketika dia hendak memanggil Roshi, si Huo tiba-tiba berkata dingin, "Anda boleh membawa yang lain pergi, tetapi gadis kecil ini harus tetap tinggal." Dia menepuk Roshi, nadanya tidak memberi ruang untuk bantahan. Ekspresi Yang Kai berubah dan dia menatap tajam, berteriak, "Mengapa?" Si Huo melemparkan saya ke 1000 binatang di tangannya, menatapnya dari atas ke bawah, dan berkata, "Hanya karena ini dia berani menyegel 1.000.000 jiwa binatang dari tanah kuno saya. Hanya karena ini dia harus memberi penjelasan kepada ras iblis tanah kuno saya." Kata-kata ini disambut dengan persetujuan dari sebagian besar Raja Iblis yang hadir. Tidak ada yang ingin jiwa mereka dikumpulkan menjadi harta karun rahasia dan digunakan melawan musuh oleh manusia setelah kematian. Segel 1000 binatang Zhang Roshi jelas telah menimbulkan kemarahan massa. Fan Wu dan Luan Fengzhou mengerutkan kening. Meskipun mereka tahu si Huo hanya membuat masalah, kata-katanya tidak sepenuhnya tidak masuk akal. Dari perspektif ras iblis tanah kuno, mereka tidak dapat benar-benar membantahnya. Sepertinya kejadian hari ini tidak akan mudah diselesaikan. Si Huo bertekad untuk membunuh Yang Kai. Mereka tahu si Huo pendendam, tapi mereka tidak menyangka dia sepicik ini. Hanya karena Yang Kai menggunakan lonceng gunung dan sungai untuk menekannya, dia masih begitu gigih. Setelah gagal membunuh Yang Kai dalam serangan mendadak pertamanya, bahkan dengan mental yang kuat, si Huo tidak akan berani mencoba yang kedua kalinya. Tapi kemunculan segel 1000 binatang memberinya kesempatan lain. "Penjelasan apa yang Anda inginkan?" Kata Yang Kai menjadi dingin. Dia telah membuat keputusan sulit untuk menanggung penghinaan dan tidak menyimpan dendam atas serangan intimidasi si Huo. Jika tidak, mengingat temperamennya, dia akan melawan si Huo sampai mati. Tapi Roshi ada di sini.
Klan Roh Batu ada di sini dan saudari ketiganya ada di sini. Jika dia memutuskan hubungan dengan si Huo, hasil terburuknya adalah semuanya orang mati. Dia hanya bisa menekan penghinaannya dan menyembunyikannya di dalam hatinya. Dia tidak pernah menyangka si Huo tak mau menyerah. Si Huo mendengus. Siapapun yang menghujat ras iblis tanah kuno, saya akan mati. Mati? Kita tidak bisa membiarkannya pergi. Bunuh dia! Banyak raja iblis juga berteriak, dipenuhi kemarahan yang benar, seolah-olah Roshi telah melakukan kejahatan keji. Wajah Yangke masih basah dan darah. Tatapan dinginnya menyapu para raja iblis, akhirnya tertuju pada Fan Wu. Fan Wu berkata dengan tenang, gadis kecil ini bukan bagian dari perjanjian sebelumnya, karena dia telah melanggar tabu, biarkan dia tinggal di tanah kuno. Meskipun dia membenci tindakan si Huo yang tercela, dia tetaplah yang mulia suci dari tanah kuno dan tentu saja tidak ingin mengecewakan para raja iblis. Yang tiba-tiba tertawa dingin, memandang banyak raja iblis dengan ekspresi mengejek. Dia berkata dengan suara dingin, baiklah, puluhan ahli alam kaisar, 4 orang suci agung, sekarang mereka bertekad untuk membunuh seorang gadis berusia awal 20-an. Klan iblis tanah kuno, saya akan belajar pelajaran kalian hari ini. Kata-kata ini agak kasar dan banyak iblis langsung marah, berteriak. Apa yang Anda katakan, bocah? Fan Wu dan yang lainnya juga tampak muram. Namun jujur saja, memang seperti yang dikatakan Yangke. Begitu banyak tokoh kuat, masing-masing mencoba membunuh seorang gadis berusia awal 20-an. Akan menjadi hal yang mengerikan jika berita ini tersebar. Tuan, jangan khawatirkan saya. Tolong jangan khawatirkan saya. Roshi berlutut di tanah dan tiba-tiba berteriak, matanya dipenuhi dengan urgensi. Anda harus segera pergi. Menyadari apa yang telah dilakukannya salah, dia sepenuhnya penyesalan. Merasa bahwa dia telah melibatkan Yangke. Jika dia tidak menggunakan Seke 1000 binatang sebelumnya, mungkin tidak akan ada masalah ini. Yangke menoleh untuk melihatnya dan perlahan menggelengkan kepalanya. Roshi kembali menangis. Terseduh-seduh, meratap Yangke. Tuan, merupakan berkah terbesar dalam hidup saya, bahwa saya dibesarkan oleh Anda. Saya sudah sangat bahagia bisa berada di sisi Anda selama bertahun-tahun. Satu-satunya penyesalan saya adalah saya tidak pernah bisa membantu Anda dengan cara apapun. Sebaliknya, saya selalu menjadi beban bagi Anda. Di masa depan, ketika saya tidak lagi berada di sisi Anda, tolong jaga diri Anda baik-baik. Ekspresi Yangke berubah drastis dan dia berseru. Roshi, apa yang Anda lakukan? Roshi tidak menjawab tetapi menoleh ke arah si Huo, lalu melihat ke arah raja-raja iblis dan akhirnya menatap Fan Wu. Matanya yang berlinang air mata tiba-tiba menjadi dingin membeku. Suaranya menusuk dan tegas saat ia menyatakan, karena Roshi telah melanggar tabu tanah kuno ini, saya akan membayarnya dengan nyawa saya. Berharap untuk meredakan amarah di hati kalian semua. Setelah kematian Roshi, jika kalian terus mengganggu tuan saya, bahkan jika Roshi berubah menjadi hantu pendendam, saya sama sekali tidak akan membiarkan kalian pergi, menyiksa kalian siang dan malam, terus-menerus mengincar nyawa kalian. Mendengar ini, banyak raja iblis pucat pasi dan bahkan yang mulia suci seperti Fan Wu sangat tersentuh. Mereka dapat melihat bahwa Zhang Roshi rela mengorbankan nyawanya sendiri untuk melindungi Yangke. Bagi seorang gadis yang tampaknya lemah untuk mengucapkan kata-kata seganas itu, menunjukkan kekuatan tekadnya dan kedalaman kebenciannya. Membuat sumpah agung seperti itu sebelum kematiannya. Jika tidak dipenuhi, dia pasti akan menjadi hantu pendendam. Tanpa henti menghantuinya. Rasa dingin tiba-tiba muncul di hati banyak raja iblis. Roshi menoleh, air mata mengalir di pipinya. Mata indahnya kembali memancarkan kelembutan dan kerinduan yang mendalam. Saat ia menatap Yangke dengan seksama sambil terisak. Tuan, Roshi akan melayani Anda lagi di kehidupan selanjutnya. Setelah selesai berbicara, ia mengangkat tangannya tinggi-tinggi. Telapak tangannya dipenuhi kekuatan asal dan membantingnya keras ke atas kepalanya. Pukulan ini pasti akan membunuh Roshi. Sialan! Mata Yangke langsung melebar karena marah. Sosoknya kabur dan menghilang dari tempat itu. Anda pikir Anda bisa pergi kemana? Si Huo mencibir melangkah maju. Tinjunya yang menyala dengan api hitam menghantam kehampaan. Dengan suara keras, sosok Yangke muncul kembali, seolah-olah ia telah dilempar keluar dari kehampaan. Suara tulang patah bergema, darahnya bergejolak di dalam dirinya, dan darah menyembur dari mulutnya.
Rasa sakit yang hebat membuatnya meraung tak terkendali dan sebelum ia mendarat ia tiba-tiba menghilang ke udara lagi. Siwo mencibir. Kekuatan spesial memang tidak dapat diprediksi, tetapi di hadapan saya mereka memiliki pola yang dapat dilacak. Dengan itu dia menendang dan jangka muncul kembali, mendarat dengan keras di tanah berkuling-kuling. Siwo! Raungan terdengar saat Yangke dengan paksa menghentikan tubuhnya yang berkuling, melompat berdiri, matanya merah padam. Aura kekerasan yang tak terlukiskan tiba-tiba terpancar darinya. Dia hanya ingin menyelamatkan Roshi, tetapi bahkan keinginan sederhana ini pun tidak dapat dipenuhi. Kedua teleportasinya telah dibokir tanpa ampun oleh Siwo. Begitu dia selesai berbicara, Siwo tiba-tiba turun dari langit, meninju Yangke hingga jatuh ke tanah, lalu menginjak dengan kaki besarnya, menghancurkan Yangke seperti semut. Seteguk darah emas menyembur keluar, menghujani. Yangke dengan susah payah menoleh menatap putus asa ke arah Roshi. Karena halangan berulang kali dari Siwo, dia telah melewatkan waktu terbaik untuk menyelamatkannya. Sekarang Roshi mungkin merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah tubuhnya hancur berantakan. Tetapi dibandingkan dengan itu, rasa sakit ini tidak ada apa-apanya. Rasa sakit di hatinya seperti 1000 pisau yang menusuk ke dalam dirinya, membuatnya hampir tak bisa bernafas. Gadis yang lembut dan lemah, gadis yang pemalu dan penakut, gadis yang selalu patuh dan berperilaku baik, gadis yang menuruti setiap perintahnya. Dia telah mengikuti keluarga Zhang dari kota hutan Maple ke dunia berbahaya ini. Dan sebelum dia sempat merasakan keajaibannya, dia akan binasa di sini. Dia membenci kekuatannya sendiri, membenci betapa tidak berartinya dia. Dia menyesal telah menjaga gadis itu di sisinya, membiarkannya menghadapi berbagai macam resiko. Seharusnya dia tetap tinggal bersama keluarga Zhang, menemukan pernikahan yang baik, tinggal di rumah untuk membesarkan anak-anak dan menjalin kehidupan yang damai. Air mata hangat mengalir di pipinya. Melalui pandangan yang kabur, Zhang Roshi masih berlutut di tempat yang sama, menghadap ke arahnya. Tangannya yang terangkat sudah menyentuh puncak kepalanya, tetapi di pergelangan tangannya, tangan lain memegang tangannya. Yangke berhenti sejenak, lalu tertawa terbahak-bahak. Tawa yang riang dan tak terkendali, tampak sangat bahagia. Tawa riang ini sangat kontras dengan keadaan sulitnya saat ini. Wajah Siwo menjadi gelap dan dia sedikit meningkatkan ketekanan pada kakinya. Tawa Yangke tiba-tiba berhenti dan dia memuntahkan seteguk darah emas lagi. Namun ia menggetarkan giginya dan berteriak. Senior Luan Feng, junior ini berhutang budi pada Anda. Orang yang menggenggam tangan Zhang Roshi saat ini ya bersiap bunuh diri tak lain ada Luan Feng yang berdiri di belakangnya. Dengan kekuatan Luan Feng, Zhang Roshi tidak akan bisa bunuh diri meskipun ia menginginkannya tanpa persetujuannya. Luan Feng berkata dengan ekspresi rumit. Utamakan diri Anda dulu. Ia jelas akan mati, namun ia masih berbicara tentang berhutang budi. Apa gunanya budi ini? Lagi pula, bahkan jika Yangke tidak mati, budi ini mungkin tidak akan ada nilainya. Luan Feng hanya terharu oleh Roshi dan tidak ingin melihat tragedi terjadi. Bagaimanapun ia adalah seorang wanita dan bahkan roh suci pun memiliki sisi sentimental. Lepaskan saya! Yang Roshi dengan keras kepala mengangkat kepalanya menatap tajam Luan Feng menghadapi makhluk kuat ini, yang bahkan kultivator alam kaisar tingkat 3 pun akan hindari. Dia dipenuhi amarah, bibirnya yang merah berdarah karena digigit, meronta dan berteriak. Anda wanita jahat, lepaskan saya! Luan Feng berkata dengan santai. Bahkan jika Anda mati, Tuan Anda tidak akan selamat. Mengapa Anda mengorbankan nyawa Anda? Dia menyadari bahwa si Huo tidak berniat melepaskan Yangke. Sifat pendam ini benar-benar mematikan. Roshi membeku, lalu tiba-tiba mohon sambil menangis. Senior, mohon belas kasihanilah dan selamatkan Tuan saya. Roshi akan menyetujui apapun yang Anda minta. Tolong selamatkan dia. Dari semua orang yang hadir, hanya 3 yang mulia suci yang tersisa yang dapat menghentikan si Huo. Roshi juga menyadari hal ini. Itulah sebabnya dia memohon. Luan Feng menatapnya dan berkata dengan tenang. Bukankah saya wanita jahat? Mendengar ini, Roshi segera mengangkat tangan lainnya dan menampar wajahnya sendiri dengan keras sambil berkata, itu salah saya karena berbicara tanpa berpikir. Mohon maafkan saya senior. Saya hanya memohon agar Anda menyelamatkan Tuan saya. Tamparan itu sangat keras. Roshi tidak menunjukkan belas kasihan pada dirinya sendiri. Setelah beberapa tamparan, separuh pipinya membengkak dan mulutnya penuh darah.
namun dia sepertinya tidak merasakan sakit. Setiap tamparan lebih keras dari sebelumnya, membuatnya kelopak mata. Banyak raja iblis berkedut hebat. Klan Roh Batu meraung terus-menerus, tetapi mereka tidak berdaya untuk melakukan apapun. Demi Yangke, Rosie rela mempertaruhkan nyawanya. Apa bedanya menampar dirinya sendiri? Apa yang Anda lakukan? Tuan Pemberitahuan kening dan dengan satu tangan dia membekukan Rosie di tempatnya. Dengan kultivasinya yang kuat melampaui tingkat ketiga alam kaisar, mengikat yang Rosie merasa mudah. Terbungkus oleh batasan yang tak dapat dijelaskan itu, Rosie tidak hanya tidak dapat bergerak, tetapi bahkan tidak dapat berbicara. Tangannya yang terangkat membeku di udara, air matanya hampir kering. Bocah, apakah Anda benar-benar seorang pria? Anda bahkan sampai melakukan hal seperti ini untuk seorang gadis kecil. Semut memang semut, sungguh menggelikan. Si Huo tertawa terbahak-bahak, seolah-olah sedang menonton pertunjukan dramatis yang luar biasa, sambil dengan ganas menginjak-injak Yangke, yang menyebabkan suara beberapa tulang patah terdengar lagi. Yangke menggetarkan giginya, menahan rasa sakit yang luar biasa, menelan darah di mulutnya, dan menatap tajam raksasa batu di hadapannya dan berkata, Si Huo, Anda minta nyawa saya, akan saya berikan pada Anda. Biarkan Rosie dan klan Roh Batu pergi dulu, dan saya akan melakukan apapun yang Anda inginkan pada Anda. Semut seperti Anda tidak berhak menawar dengan saya. Si Huo mencibir, menendang tulang rusuk Yangke, membuatnya terpental. Sosoknya yang berantakan jatuh ke tanah, berguling-guling berulang kali. Rosie membeku di tempat, berusaha menatap Yangke dengan mata putus asa dan sedih. Setetes darah perlahan merembes dari air matanya yang kering. Warna merah itu seolah menyembunyikan kekuatan aneh yang diam-diam menyebar ke segala arah. Namun perhatian semua orang tertuju pada Yangke dan si Huo. Dan tidak ada yang perhatikan ini. Bahkan Rosie sendiri. Rasa kebencian samar muncul di hatinya dan darahnya mulai bergejolak. Si Huo merutan kening, mengulurkan tangannya yang besar dan kekuatan hisap yang kuat menarik Yangke yang telah berguling ke tanah kembali. Dia memiringkan kepalanya dan memandang Yangke dari atas ke bawah, mendecakkan lidahnya karena takjub. Tubuh Anda yang seperti semut agak aneh. Seorang kultivator alam kaisar tingkat pertama setelah dihancurkan habis-habisan olehnya seharusnya sudah mati sejak lama. Namun Yangke masih hidup dan sehat. Meskipun auranya agak melemah, tapi dia memang penuh vitalitas. Si Huo, jangan paksa saya. Yangke meraung dengan suara rendah, seperti binatang buas yang mengamuk. Si Huo mengangkat alisnya dan tertawa keras. Lalu kenapa kalau saya memaksa Anda? Apa Anda berniat membunuh saya? Sambil berbicara, si Huo mengayunkan tinjunya yang besar, menghantamnya dengan keras ke berbagai bagian tubuh Yangke. Setiap pukulan seperti gunung kecil yang runtuh. Suara tulang patah yang tajam bergema dari tubuh Yangke. Tubuhnya bergoyang hebat, tetapi terikat oleh si Huo. Dia tidak bisa melepaskan diri dan hanya bisa menahan gempuran tanpa henti. Kelopak matanya robek, kepalanya berdarah, dan wajahnya yang dulunya tampan sekarang bengkak sepenuhnya. Dia hampir tidak bisa dikenali, berantakan dan berlumuran darah akibat serangan si Huo. Sehingga situasi yang begitu menyedihkan dan tragis ini adalah sesuatu yang belum pernah dialami Yangke sejak debutnya. Si Huo melayangkan pukulan lain, menghantam kaki Yangke, memaksanya berlutut. Tetapi tubuhnya tetap tegak lurus seperti lembing. Banyak raja iblis menyaksikan dengan ekspresi yang kompleks. Arena yang luas itu begitu sunyi hingga Anda bisa mendengar suara jarum jatuh. Meskipun manusia dan iblis adalah ras yang berbeda, meskipun Yangke telah menyebabkan mereka masalah besar kali ini, melihatnya menahan siksaan seperti itu namun tetap teguh dan tak menyerah. Para raja iblis ini masih terharu, merasa bahwa manusia ini benar-benar seorang pria. Sebagai perbandingan, kesombongan dan kecerobohan si Huo tampak agak tidak manusiawi. Membunuh seseorang hanyalah soal kematian cepat. Mengapa menyiksanya seperti ini? Namun si Huo bagaimanapun juga adalah salah satu dari 4 orang suci agung dan raja-raja iblis. Meskipun menyimpan pikiran mereka sendiri, tidak berani mengungkapkannya, hanya melirik Yangke dengan kagum dan simpati. Xie Wuwei meskipun ingin memohon untuknya tidak berani melangkah maju dan mengambil risiko masalah. Si Huo, cukup! Suara Fan Bu terdengar lantang, wajahnya muram. Raja-raja iblis tidak berani menyuarakan pendapat mereka, tetapi dia bisa.
Menghina lawan yang jauh lebih lemah dari diri Anda bukanlah sesuatu yang patut dibanggakan. Fan Wu mencibir, hampir tidak tahan lagi dan berkata, jika Anda ingin membunuhnya, berikan saja dia kematian cepat. Hentikan hal-hal yang tidak perlu ini. Mendengar ini, si Huo mendengus, tampak sangat tidak senang, tetapi tetap meraih rambut Yang Ke dan mengangkat kepalanya. Pada saat ini Yang Ke memar dan bengkak, wajahnya berlumuran darah, sehingga hampir tidak mungkin membedakan hidungnya dari matanya. Di tempat seharusnya matanya berada, hanya tersisa celah yang sedikit menyipit. Tempat secercah cahaya sama-sama terlihat. Dia menatap Rosie dan menyeringai. Rosie langsung gemetar hebat, darah merah berubah menjadi air mata panjang yang mengalir dari matanya, meninggalkan 2 bekas berdarah di pipinya. Seperti bekas yang mengerikan dan menakutkan. Setelah mengikuti Yang Ke selama bertahun-tahun, dia lebih tahu daripada siapapun tentang kekuatannya dan kartu truf apa yang dimilikinya. Tapi sekarang tuannya tidak berdaya untuk melawan. Dia masih memiliki kekuatan penyegelan iblis raksasa kuno, kekuatan dunia alam mistik kecil, dan kekuatan asal naga suci emas. Rosie percaya bahwa jika tuannya menggunakan kekuatan ini, bahkan jika dia tidak dapat mengalahkan Si Huo, dia masih dapat melarikan diri dari sini. Tetapi ketika dia dicabik-cabik oleh Si Huo, dia tidak menggunakan kekuatan ini. Dan bahkan sekarang di ambang hidup dan mati, dia tidak menunjukkan niat untuk menggunakannya. Semuanya karena dia. Begitu tuannya melarikan diri dari sini, ras iblis kuno pasti tidak akan membiarkannya pergi. Apakah dia telah melibatkan tuannya lagi? Dia memang selalu menjadi beban bagi tuannya. Mengapa dia sama sekali tidak bisa membantunya selama bertahun-tahun ini? Kebenciannya cukup untuk membalikkan sungai dan laut. Kemarahannya seolah mampu menghancurkan langit dan bumi. Tiba-tiba aura kekerasan melonjak dari tubuhnya yang lembut dan temperamen gadis yang lembut itu tampak berubah dalam sekejap. Luan Feng merasakan perubahan aura Rosie dan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia meliriknya dan melihat 2 garis air mata berdarah. Tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas. Jika memungkinkan, dia akan rela menyelamatkan Yang Ke, tetapi menyelamatkan Yang Ke pasti akan menyinggung Si Huo. Dia secara alami dapat membedakan mana yang lebih penting. Biarkan Rosie dan roh batu pergi, dan saya tidak akan melawan. Yang Ke, rambutnya ditarik oleh Si Huo, mengadakan kepalanya, cahaya dingin berkilat di matanya yang bengkak, melakukan upaya terakhir. Jika Rosie dan roh batu bisa pergi duluan, dia bisa melakukan apapun yang dia inginkan. Si Huo sangat marah dan mencibir. Apakah Anda masih punya kekuatan untuk melawan? Jangan khawatir, setelah saya membunuh Anda, saya akan mengirim garis kecil itu ke mata air kuno untuk menemani Anda. Dengan itu, Si Huo meninju wajah Yang Ke. Dia tidak menahan diri. Dia bertekad untuk membunuh Yang Ke. Setelah menyiksanya begitu lama dan melihat keputusasaan dan kesedihan Yang Ke, amarahnya telah mereda secara signifikan. Ditambah dengan peringatan Fan Wu, dia merasa sudah waktunya untuk melepaskannya. Jadi dia tidak menunda lebih lama lagi. Menghadapi serangan ini, hati Yang Ke mencekam. Tepat ketika hendak melepaskan teknik rahasia transformasi naga, dia mendengar teriakan yang sangat tajam dari sisi lain. Tidak! Suara itu mengandung keputusasaan dan kepanikan yang tak terlukiskan, serta kemarahan dan niat membunuh yang tak tertandingi. Apa? Luan Feng terkejut dan segera menatap Yang Rosie. Dia telah mengendalikan garis kecil ini dengannya sepenuhnya. Jangankan berbicara, dia bahkan hampir tidak bisa menggerakkan jari. Tapi sekarang dia malah berteriak. Jadi bagaimana mungkin ini terjadi? Tiba-tiba kekuatan pembatas yang tak terlihat hancur dan pengekangan yang telah Luan Feng berikan pada Rosie langsung patah, menyebabkan seluruh tubuhnya gemetar. Pada saat yang sama, Rosie yang berlutut di tanah, rambutnya yang indah bergerak tanpa hambatan. Sebuah kekuatan yang tak terlukiskan tampaknya bangkit dari garis keturunannya, seperti naga yang tertidur pelan membuka matanya. Aura kekuatan itu membuat jantung keempat yang mulia suci berdebar kencang, dan mereka semua menatap Yang Rosie dengan ngeri. Ada apa dengan gadis kecil ini? Fan Wu bertanya dengan cemas. Tangan besar Si Huo juga berhenti di udara. Matanya berdenyut seperti api, tertuju pada Rosie. Entah mengapa rasa takut yang menaluriah muncul di hatinya, seperti tikus yang melihat kucing bertemu musuh alaminya. Tapi serangan ini akhirnya gagal mengenai Yang Ke. Yang Ke juga tercengang, matanya yang bengkak melebar saat dia melihat ke arah Rosie. Bertanya-tanya apa yang telah terjadi padanya.
Rossi meraung ke langit, tampaknya tidak mampu menekan kekuatan dasar di dalam dirinya. Pakaiannya berdesir keras. Wajah cantik Lu Wanfeng sedikit berubah, dan dia buru-buru melayang jauh darinya. Mata poniknya juga mengawasi dengan cemas. Langit dan bumi bergetar, ruang angkasa berdengung. 2 tetes darah merah tiba-tiba mengalir dari mata Rossi, tidak jatuh ke tanah, tetapi seolah-olah ditarik oleh suatu kekuatan. Perlahan terbang ke samping. Perhatian semua orang tertuju pada 2 tetes darah ini, menatap kosong. Di bawah pengawasan semua orang, 2 tetes darah itu terus melayang ke depan, menuju ke suatu tempat tertentu. Melihat ke arah itu, mata Fan Wu menyipit dan dia berseru ngeri. Gerbang darah? 2 tetes darah itu sebenarnya terbang menuju gerbang darah, dan sejak waktu yang tidak diketahui, gerbang darah yang telah tenang selama puluhan ribu tahun tampak mendidih. Dengan gelembung besar dan kecil terus berputar di permukaannya. Apakah gadis kecil ini berhubungan dengan gerbang darah? Tanya Changko dengan heran. Wan Pu perlahan menggelengkan kepalanya, bahkan dengan pengalaman dan pengetahuannya, dia agak tidak dapat memahami apa yang terjadi di depan matanya. 2 tetes darah itu tiba-tiba berakselerasi, langsung terjun ke gerbang darah dan menghilang. Kemudian cahaya merah tiba-tiba meledak dari dalam gerbang darah, mengenai tubuh Rossi, menyebabkan tubuhnya yang lembut gemetar tanpa sadar. Ceritanya berhenti pada saat yang sama. Rambutnya yang terurai jatuh dan dia berlutut di sana dengan kepala tertunduk. Tak bergerak, seolah mati. Yangka terkejut dan dengan cepat melepaskan indera ilmunya untuk menyelidiki, hanya untuk menemukan bahwa Rossi penuh dengan vitalitas. Namun perasaan yang ia berikan kepada Yangke membuatnya hampir tidak bisa mengenalinya. Saat ini, aura Rossi benar-benar berbeda dari sebelumnya, seolah-olah ia telah menjadi orang yang berbeda. Nah, sekian dulu cerita kali ini. Kita lanjut lain hari ya guys ya. Bye-bye.